Jadi Pak Soni, nanti saya ke sini nginep sudah tidak sebagai presiden, itu sudah berarti sudah jadi 15 bulan. Dan akan saya lihat terus, meskipun saya nggak jadi presiden, akan saya ikuti terus. Saya ingat Bapak dulu sempat bilang akan terus mengawal IKN walaupun sudah tidak lagi menjabat presiden. Itu yang akan Bapak lakukan sekarang? Ya bukan mengawal ya, mengingatkan bahwa IKN ini sudah ada undang-undangnya, sudah disetujui oleh 93% fraksi yang ada di DPR. Saya rasa semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Pak, Mengenai anggaran itu keputusan dari Bapak Presiden dan pemerintah sekarang. Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. karena efisiensi anggaran yang sampai 300 triliun total dari kementerian-kementerian maupun juga dari daerah. Bapak melihat langkah itu seperti apa, Pak? Ya efisiensi anggaran itu bagus. Bagus. Memang perlu dilihat anggaran-anggaran yang tidak efisien memang harus dipotong, tetapi juga melihat urgensinya. Apakah misalnya kayak SPJ itu kalau dipotong terlalu banyak bisa mempengaruhi okupansi hotel, bisa mempengaruhi jumlah penumpang pesawat, bisa larinya bisa kemana-mana. Tapi apapun efisiensi harus dilakukan. Pak, Tapi harus dilihat secara hati-hati. supaya multiplier efeknya tidak justru malah kontra terhadap rencana pembangunan begitu ya? Yang Iya, Bapak sampaikan. kira-kira itu. Iya. Pak, pengalaman kemarin di Pilkada itu membuat Bapak ingin untuk masuk lagi partai politik atau justru membuat Bapak merasa sudahlah tidak perlu lagi terlibat politik elektoral? Enggak lah, kalau produktif, hidup itu harus produktif, tapi untuk berpolitik lagi, saya harus berhitung panjang. Pak Jokowi itu kalau dia mau melangkah ke sana dan ada halangannya itu adalah konstitusinya yang diubah, Pak. Aturannya yang diubah. Itu namanya legalisme otokratik kita sebut. Dia ada KPK menghalangi pembangunan, dia ubah undang-undang KPK-nya. Dia ini ternyata banyak sekali aturan yang menghambat di daerah. Bikinlah omnibus law, jadi sentralisasi. Akibatnya apa? Dengan legalisme otokratik yang dihancurkan oleh Pak Jokowi adalah demokrasi. Apa ciri demokrasi? Secara sederhana, checks and balances. Tadi di anggaran APBNP dihilangkan. Fungsi DPR menjadi hilang dalam hal pengawasan. Oke. Ya, sebenarnya sangat disayangkan ya sikap Presiden ke-7 kita di akhir masa jabatannya karena dinilai dia merusak demokrasi negara kita. Sangat terkenal apa yang menjadi filosofi dari Joko Widodo yang dipelintir oleh netizen khususnya. Jadi kalau Jokowi bilang A, maka itu akan jadi B. Kalau dia bilang tidak, itu berarti iya. Kalau dia bilang iya, itu berarti tidak. Kalau dia bilang ke kanan, itu berarti ke kiri. Kalau dia bilang ke kiri, itu berarti kanan. Nah, itu yang tertanam dalam pemikiran netizen, bahkan politisi, para pengamat
menyalahkan banyak orang. Karena demikian yang terjadi ketika Pilpres kemarin, dan banyak sekali pernyataan-pernyataan yang kebalik-kebalik. Ya. Nah, kemudian juga kita tandai soal apakah yang menghalangi Joko Widodo, apakah itu undang-undang, apakah itu apa saja itu, maka yang menghalangi dia itulah yang akan diganti, dirubah, diupayakan supaya tidak ada satu pun yang bisa menghalangi keinginannya. Jadi itu kalau undang-undangnya diubah, kalau itu MK-nya diubah, kalau itu DPR-nya diubah, kalau undang-undang daerahnya seperti itu, maka undang-undang daerahnya diubah. Ini yang terjadi sehingga banyak orang di akhir-akhir ini sangat tidak suka dengan Joko Widodo sampai ada kata-kata dari Jokowi, ya, atau kait dengan IKN. IKN adalah sebuah mercusuar yang dibangun oleh Joko Widodo, tidak lain dan tidak bukan untuk meninggalkan legasi dia, supaya dia akan dikenang sepanjang sejarah Republik ini, dan memang itulah yang diinginkan oleh seorang presiden, ada sesuatu yang ditinggalkan supaya selalu diingat, ya. Nah, tapi belakangan ini kita baru ketahui bahwa rupanya dalam pembangunan IKN ini kita tidak punya anggaran yang cukup untuk membangun IKN di masa sekarang. Kenapa? Karena sudah dihabiskan semua untuk APBN kita dipakai dalam pembangunan ibu kota negara. Padahal seharusnya ibu kota negara itu harus kerjasama dengan investor asing, harus kerjasama dengan investor lokal. Jadi tidak melulu semuanya APBN kita digunakan ke sana. Nah, ini yang terjadi di masa Presiden Joko Widodo. Semua APBN kita digunakan untuk pembangunan IKN, padahal tadinya menggebu-gebu berkata bahwa investor sudah antri, mereka sudah banyak sekali orang Singapura, Australia dan macam-macam Amerika, tapi pada kenyataannya tidak ada satupun yang berinvestasi. Bahkan Elon Musk yang dihubungi oleh Jokowi juga bertemu secara pribadi tidak mau berinvestasi di Indonesia. Kenapa begitu? Ya karena sikap kepemimpinan yang ada di Indonesia itu sudah terbaca oleh luar negeri. Ya, mereka tahu bahwa korupsi di negara kita, di Republik ini sangat kental sekali. Ya, budaya korupsinya itu sangat kuat dan sangat sulit untuk meninggalkan itu. Kenapa? Karena tidak ada penindakan tegas terhadap para koruptor yang merugikan negara. Ya, gaji kemarin 300 triliun merugikan negara, tapi hanya dihukum 6,5 tahun. Jadi sama hukumannya dengan orang yang maling ayam, sama hukumannya dengan orang yang mencuri kambing dan seterusnya. Jadi tidak ada efek jerah yang tertanam dalam pikiran para pejabat kita, dan sudah pasti tidak akan malu dengan status yang sebagai korupsi. Buktinya kalau lihat para koruptor di Indonesia ditangkap, ya, mereka bukan malu, tetapi justru mereka senyum, mereka ketawa dan melambaikan tangan di kamera untuk menyapa masyarakat, seakan-akan bangga dengan hal itu.